Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTS Nurul Falah. Kembali lagi kita mengikuti PJJ di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Setelah kita libur awal puasa, kita sudah melihat pembagian rapot PTS semester genap. Mudah-mudahan ini juga menjadi cambuk buat kalian yang nilainya masih kurang, karena kemarin itu nilai asli buat. Jadi segeralah ketika kalian melihat nilainya masih di bawah KKM, supaya lebih kerja keras lagi ya, untuk masih ada waktu ketika nanti akan menghadapi semester genap yang akan datang. Dalam masa pandemi, jika kesehatan kalian, kondisi kalian juga tetap dijaga, apalagi sekarang ini sudah masuk bulan suci Ramadan. Yang penting kalian selain berpuasa Ramadan juga mengisi hari-hari Ramadan itu dengan ibadah. Jangan banyak main, jangan banyak pekerjaan yang tidak penting, banyaklah ibadah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku kelas 8 yang berbahagia, mudah-mudahan puasanya juga lancar ya. Dari hari pertama, sekarang sudah hari berapa nih? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti sudah masuk hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan. Jadi masih kita melanjutkan materi yang terakhir tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mosul. Beliau adalah putra Azar bin Tahur bin Sarud bin Ra'u bin Fa'id bin Asad bin Salih bin Al-Arshad bin Saman bin Nuh alaihissalam. Jadi kita sebelum melanjutkan belajar tentang Nabi Ibrahim harus tahu juga ya keturunan siapa beliau. Jadi masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi memang banyak sekali perjuangan para nabi, terutama Nabi Ibrahim, di dalam mengajarkan ajaran yang dibawa oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tantangan sangatlah besar yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa remaja, Nabi Ibrahim sering diperintahkan oleh ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung buatan ayahnya. Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, semangat menjajakan barang dari orang tuanya yang dianggap itu haram, secara langsung dia mengejek dan menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon pembeli. Siapakah yang akan beli patung-patung yang tidak berguna ini? Nabi Ibrahim juga bisa melihat bagaimana makhluk yang mati ini dijadikan sesembahan. Saat itu Nabi Ibrahim sudah berketetapan hati hendak memerangi syirik. Akan memerangi syirik, persembahan berhala berlaku dalam masyarakat kaumnya. Dia ingin lebih dahulu mempertebalkan iman dan keyakinan, menenteramkan hatinya, membersihkan dari keraguan-keraguannya. Mungkin ini yang selalu mengganggu pikirannya.
di satu sisi ia sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, ya. Jadi hatinya sendiri kan sudah dari perbuatan syirik dan sebagainya. Di sisi lain ia diperintahkan oleh orang tuanya untuk menjajakan patung-patung berhala yang sembahan itu. Dia berpikir bagaimana benda mati ini bisa diagungkan, disembah. Kadang-kadang itu yang ada di pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ia berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Allah menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidaklah engkau beriman dan percaya kepada hal itu. Masa benda mati kamu sembah? Masa benda mati kamu ikuti, kamu turuti?" Tuh, ketika dia menanyakan, Nabi Ibrahim menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi Ibrahim menjawab, "Betul wahai Tuanku, ia telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Jadi ini ya, di banyak sekali contoh-contoh yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dia juga pernah diperintahkan menangkap 4 ekor burung. Setelah itu perhatikan dan meneliti bahagianya tubuh-tubuh burung itu, menolongnya menjadi berkeping-keping bercampur baur. Kemudian tubuh burung yang sudah hancur campur diletakkan pada puncak setiap bukit dan 4 bukit yang letaknya berjauhan. Setelah dikerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang sudah terkoyak. Jadi tiap-tiap bagian tubuhnya burung itu bahagian dan lain sebagainya atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa bersatu kembali. Setelah dikerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah, diperintahkan Nabi Ibrahim bisa memikirkan bagaimana seperti itu. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjadikan manusia dan jin hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kebanyakan rakyat di Mesopotamia, sekarang namanya Irak, beragama politeisme yang menyembah ya antara satu dengan yang lain. Jadi hal ini mengisyaratkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk selalu ya taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya dengan cara ya dengan pelan-pelan ya, nggak usah dengan cara keras dan sebagainya. Jadi kan awalnya begitu, masih mencari Tuhan. Ketika ia awalnya dipercaya, menganggapnya bulan itu sebagai Tuhannya. Ketika malam, wah bagus juga ditanya bulan, wah ini mungkin ini Tuhannya. Tapi ketika sudah mau menghilang bulan itu, dia nggak percaya. Kok Tuhan bisa hilang? Begitupun ketika melihat matahari pada pagi hari, wah ini pasti Tuhannya. Terang keadaannya, bisa menerangi seluruh alam. Tapi ketika sore hilang lagi. Nah ini dia nggak percaya lagi. Kok Tuhan bisa seperti itu? Tuh jadi kisah Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Jadi dari sinilah nalar dan logika Nabi Ibrahim mulai berjalan dan berontak. Dia pun mencoba mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya itu. Kisah tersebut nanti kamu bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76-79. Itu. Kenapa dia mencari Tuhan? Memang pada awalnya itu dia melihat ayahnya sendiri yang membuat berhala, buat orang lain dan buat dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Nah ini apa? Mikir Nabi Ibrahim, karena memang dari kecil sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya ini ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa dakwah Nabi Ibrahim banyak ya, setelah ia menjalankan dakwanya, beliau dihadang dengan persoalan berat. Masa jahiliyah, masa keserakahan, keburukan umat manusia terbesar adalah berhala ada di mana-mana ketika
Nabi Ibrahim berdakwah. Jadi apa? Untuk apa? Berhala dijadikan sebagai Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Suatu hari Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya. Nabi Ibrahim memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala yang ada. Nabi Ibrahim tidak mengakui. Ya itu seperti ketika malam hari kan. Wah, di tempat dia ketika dia masuk ke dalam satu ruangan, lihat wah sepanjang tuh, sekelilingnya semuanya berhala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Habis itu dihancurkan semuanya. Ya, hancurkan. Tapi ada yang satu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, patung yang paling besar. Untuk apa patung paling besar? Udah yang bekas pokoknya celurit, palu atau kampaknya dikalungin, udah yang di berhala yang paling gede. Nah, pas pagi hari ngelihat Raja Namrud beserta anak buahnya. Ini siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Pokoknya yang menghancurkan ini tangkap. Wah, tahuan. Nggak taunya Nabi Ibrahim. Langsung Nabi Ibrahim dibawa. Kumpulkan ya kayu-kayu bakar di tengah lapang. Bakar Nabi Ibrahim. Nah, itu yang apa namanya dikatakan oleh Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Ya, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim diselamatkan. Ya, itu ada ya di dalam ayat Al-Qur'an. Ya narukunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, api dinginkanlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Dibakar apa Nabi Ibrahim masih utuh, masih ada karena siapa? Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ya cerita Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi menguatkan tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Seperti itu juga umatnya juga tambah ibadahnya semakin kuat dan semakin percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah ya sekilas tentang cerita Nabi Ibrahim dari masih mulai dilahirkan, kemudian masa kecilnya, masa remaja, itu memang penuh tantangan ya dalam menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tantangan itu termasuk bapaknya sendiri yang malah pekerjaannya membuat patung, berhala, kemudian juga menjadi buat sesembahan dan sebagainya. Itu juga tantangan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanannya juga banyak ya yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi selain beliau Nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, juga disebut dengan Abul Anbiya, bapak dari para nabi-nabi lain. Jadi bentuk keteladanannya perintah Allah dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar, Nabi Ismail, Mekah serta keterbatasannya. Iya dulu kan sampai perjuangannya kan nggak punya anak berapa tahun tuh dengan Siti Hajar. Hanya dia menikah ya dengan ketika menikah sudah menikah malah punya anak. Ya makanya anaknya kedua-duanya menjadi nabi, itu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian yang paling fenomenal tentang kisah dari Nabi Ibrahim ini yaitu tentang pengorbanan ya itu kalian juga sudah pernah mendengar ya, itu Idul Adha ya, juga dengan kurban, itu juga kisahnya juga tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Nabi Ismail Nabi Ibrahim yang bermimpi supaya harus menyembelih anaknya sendiri, anak kesayangannya yang dia punya anak yang pertama itu dengan lama sekali ya, baru punya anak ya, bahkan dia nikah lagi dengan Siti Hajar ya, yang punya anak Nabi Ishak alaihissalam ya, udah mengharapkannya lama, ketika mimpi harus dibunuh, disembelih ya, tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala akhirnya dikerjakan ya, tapi itu karena keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya Nabi
pindahkan dan diganti dengan seekor gibas atau kambing. Hanya setiap Idul Adha kita selain merayakan Lebaran, Idul Adha juga sebagai hari raya Idul Kurban ya. Seluruh umat Islam di dunia ini yang mampu bisa menyembelih kambing, sapi, kerbau atau unta. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena kita masih di dalam bulan puasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa puasa full ya di kelas 7 ini ya, karena kalian sudah balik semua, saya yakin sudah wajib menjalankan ibadah puasa. Kemudian kalian juga puasa bukan hari ini, terus selesaikan ya sampai sebulan penuh. Mudah-mudahan kalian juga mendapat pahala yang berlimpah, karena segala sesuatu ibadah yang dijalankan dalam puasa Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang senang aja, senang dengan datangnya Ramadan, wah pahalanya besar banget. Dalam hadis kan disebutkan, man fariha biduhuli Ramadan harramahu jasadahu ala niran. Orang yang senang saja dengan datangnya bulan Ramadan ya, neraka aja nggak mau nyentuh, api neraka nggak mau nyentuh orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang muttaqin, sesuai dengan apa yang diisyaratkan di dalam Al-Quran tentang perintah puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya orang yang berpuasa adalah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena pembagian puasa ini awwaluhu rahmah ya, awsatuhu maghfirah, akhiruhu hidbu minan nar. Jadi ada dari sebulan ini ada pembagian 10 hari pertama Allah menurunkan rahmat, 10 hari kedua Allah menurunkan maghfirah atau ampunan, 10 hari terakhir Allah memberikan hidbu minan nar, dihapuskan kita dari siksa api neraka. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat kalian belajar, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.